Om Swastiastu. Yang terhormat kepada Bapak Burhanuddin SSIM Biomed selaku Ketua Penguji. Yang terhormat kepada Bapak Inyoman Purne SPD MSI selaku dosen pembimbing utama dan anggota penguji. Yang terhormat kepada Ibu Dewa Ayu Agustini Posmaningsih SKMKes selaku anggota penguji 2. Perkenalkan, nama saya Nikita Rusmini dengan NIM P0713401991. Akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Gambaran kadar glukosa darah sewaktu dan pengetahuan pada remaja di SMA Negeri 1 Dawan. Bab 1 yang melatar belakangi penelitian saya yaitu penyakit tidak menular menjadi penyebab kematian di dunia. PTM menyebabkan 36 juta jiwa meninggal per tahun. Salah satu penyakit PTM adalah diabetes mellitus. Berdasarkan pemeriksaan gula darah, diabetes mellitus juga mengalami peningkatan dari 6,9% di tahun 2013 menjadi 8,5% pada tahun 2018. Menurut laporan dari Rikesdas, Provinsi Bali, terdapat remaja yang tidak pernah melakukan pemeriksaan glukosa darah sebanyak 93,42%, remaja yang tidak rutin melakukan pemeriksaan glukosa darah sebanyak 6,31%. Kepatuhan yang rendah akan mengakibatkan ketidakseimbangan kadar glukosa darah. Ketidakseimbangan kadar glukosa darah dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti hiperglikemia, DM, serta hipoglikemia. Hiperglikemia dapat beresiko terjadi komplikasi, yaitu komplikasi mikrovaskuler, komplikasi makrovaskuler. Selain hiperglikemia, juga dapat terjadi dampak yaitu hipoglikemia, di mana hipoglikemia dapat mengakibatkan kelainan pada kardiovaskuler. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar glukosa darah ada genetik, aktivitas fisik, diet, pola makan, dan stres. Selain itu, pengetahuan juga dapat mempengaruhi kadar glukosa darah. Adanya upaya dini deteksi dengan melakukan screening diharapkan mampu menurunkan resiko komplikasi dan meningkatkan upaya pengendalian sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana gambaran kadar glukosa sewaktu pada remaja di SMA Negeri 1 Dawan. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama ada tujuan umum, yaitu untuk menggambarkan kadar glukosa darah sewaktu pada remaja di SMA Negeri 1 Dawan. Adapun tujuan khususnya, yang pertama, menggambarkan kadar glukosa darah sewaktu pada remaja berdasarkan tingkat pengetahuan di SMA Negeri 1 Dawan. Yang kedua, menggambarkan kadar glukosa darah sewaktu berdasarkan jenis kelamin. Adapun manfaat penelitian ini, yang pertama adalah manfaat teoritis. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan maupun wawasan bagi pembaca dalam bidang kimia klinik mengenai gambaran kadar glukosa darah sewaktu pada remaja. Adapun manfaat bagi masyarakat diharapkan dapat menambah pengetahuan untuk masyarakat mengenai pemeriksaan kadar glukosa pada remaja. Adapun manfaat bagi mahasiswa diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mahasiswa ke depannya, sehingga dapat menjadi referensi. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Yang pertama adalah glukosa. Glukosa darah adalah gula yang terdapat dalam darah serta dibentuk dari karbohidrat yang berasal dari makanan yang diserap dalam jumlah besar ke dalam darah serta dikonversikan di dalam hati. Selanjutnya ada kadar glukosa. Jumlah kandungan glukosa dalam plasma darah disebut dengan kadar gula darah. Ada metabolisme glukosa, kemudian ada gangguan metabolisme glukosa, yaitu ada hipoglikemia, hiperglikemia, dan DM. Selanjutnya ada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi glukosa seperti penggunaan obat, trauma, stres, penundaan pemeriksaan serum, obesitas, serta merokok. Selanjutnya ada jenis pemeriksaan glukosa darah. Jenis pemeriksaannya yaitu ada pemeriksaan glukosa darah sewaktu, pemeriksaan glukosa darah puasa, pemeriksaan glukosa 2 jam postprandial, serta tes toleransi glukosa oral. Selanjutnya ada metode pemeriksaan yaitu ada POCT, spektrofoktometer, serta metode kimiawi. Selanjutnya pengetahuan. Menurut Nuat Moju 2007, pengetahuan dalam
Aera kognitif memiliki 6 tingkatan, yakni tahu, memahami, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Pada remaja terdapat masa remaja awal, masa remaja tengah, dan masa remaja akhir. Bab 3. Yang pertama ada kerangka konsep, dapat dilihat pada slide. Berikutnya ada definisi operasional, dapat dilihat pada slide. Selanjutnya bab 4. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada alur penelitian, dapat dilihat pada slide. Tempat penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Dawan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Waktu penelitian dilakukan dari Januari sampai April 2022. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Dawan yang berjumlah 576 siswa. Selanjutnya ada unit analisa. Dalam penelitian ini, unit analisanya adalah pemeriksaan glukosa darah pada remaja di SMA Negeri 1 Dawan. Selanjutnya ada kriteria inklusi. Yang pertama, di mana siswa dengan umur 15-17 tahun, sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan mengalami gejala atau perawatan COVID-19, bersedia menjadi responden, bersedia mengisi kuesioner. Untuk kriteria eksklusi, sedang melakukan program diet, sedang dalam penggunaan obat yang mempengaruhi kadar glukosa darah. Selanjutnya ada besaran sampel. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 40 sampel dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik simple random sampling. Serta dalam pengambilan sampel didampingi oleh pihak Puskesmas Dawan 2. Jenis data yang dikumpulkan yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kadar glukosa darah, sedangkan untuk data sekundernya adalah data siswa SMA Negeri 1 Dawan. Data yang digunakan adalah kuesioner dan pemeriksaan glukosa darah, metode POCT. Adalah instrumen pengumpulan data. Ada alat tulis, lembar kuesioner, alat dokumentasi, laptop untuk pembuatan laporan. Selanjutnya adalah pemeriksaan glukosa darah sewaktu. Yang pertama, pre-analitik. Pada penelitian ini tidak ada persiapan khusus pada pasien dan sampel. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini yaitu kapas, lancet, strip glukosa dan glukometer auto check, serta handscoon, masker, darah kapiler, dan alkohol swab. Pada analitik, yang pertama dilakukan pemilihan lokasi penusukan, kemudian dilakukan pemijatan ringan pada ujung jari, kemudian membersihkan tempat penusukan dengan alkohol 70%, kemudian menggunakan lancet untuk melakukan penusukan. Untuk tetesan darah pertama dihapus, kemudian menggunakan tetesan darah kedua untuk pemeriksaan. Kemudian teteskan darah pada strip, kemudian lakukan pembacaan hasil dan pencatatan. Pada pasca analitik, melakukan intervensi dan pelaporan hasil. Teknik pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan SPSS. Analisis data. Data yang dikumpulkan akan dianalisis secara statistik deskriptif. Selanjutnya adalah etika penelitian. Berdasarkan pada pendekatan deontologi, etika penelitian memiliki 4 prinsip dalam penelitian kesehatan. Dengan pendekatan deontologi, prinsip dari etika penelitian dapat diterapkan dalam segala aspek proses penelitian sehingga menghasilkan kerangka kerja umum dan universal yang dapat digunakan sebagai pedoman pelaksanaan dalam penelitian. Selanjutnya adalah bab 5. Yang pertama, kondisi lokasi. SMA Negeri 1 Dawan terletak di Desa Gunakse, Kecamatan Dawan, Kabupaten Kelungkung, yang berdiri pada tahun 1984. Memiliki ruang kelas sebanyak 26 ruang dengan 3 laboratorium dan 1 perpustakaan. Terdapat 3 jenjang kelas dimulai dari kelas 10 sampai 12. Di SMA Negeri 1 Dawan terdapat 3 jurusan yaitu MIPA, IPB, IPS. Jumlah siswa SMA Negeri 1 Dawan sebanyak 576 dengan jumlah tenaga pendidik sebanyak 54 orang. Karakteristik subjek penelitian. Berdasarkan pada tabel 2, dapat diketahui bahwa dari 40 siswa yang melakukan pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, didapatkan 57,5% dan atau 23 orang berjenis kelamin perempuan.
serta 42,5% dan atau 17 orang berjenis kelamin laki-laki. Berdasarkan pada tabel 3, dapat diketahui bahwa dari 40 siswa yang melakukan pemeriksaan glukosa darah sewaktu, didapatkan siswa dengan pengetahuan baik sebanyak 25% dan atau 10 orang, siswa dengan pengetahuan cukup sebanyak 57,5% dan atau 23 orang siswa dengan pengetahuan kurang sebanyak 17,5% atau 7 orang. Pada 40 siswa sebagai responden, diketahui sebagian besar perempuan memiliki kadar glukosa darah sewaktu rendah, yaitu sebesar 66,67%. Dan atau 14 orang. Sebagian besar laki-laki memiliki kadar glukosa darah sewaktu normal, yaitu 52,6% dan atau 10 orang. Perempuan lebih banyak mengalami glukosa darah rendah dikarenakan pada perempuan terdapat hormon estrogen yang berperan aktif dalam meregulasi sensitivitas tubuh terhadap insulin. Ketika terjadi penurunan jumlah estrogen dan progesteron, akan terjadi peningkatan timbunan lemak dan perubahan profil lipid, sehingga menurunkan sensitivitas terhadap kerja insulin pada hati dan otot. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra dan kawan-kawan pada tahun 2015, di mana perempuan lebih banyak terkena glukosa darah rendah dibanding laki-laki, dengan persentase yaitu 7,8% laki-laki memiliki kadar glukosa darah rendah dan perempuan yang memiliki kadar glukosa darah rendah sebanyak 9,8%. Pada penelitian ini ditemukan bahwa remaja sebagian besar mengalami hipoglikemia. Hal ini disebabkan karena aktivitas fisik. Ketika aktivitas fisik yang tinggi, penggunaan glukosa oleh otot akan ikut meningkat. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Sri Anani pada tahun 2012 bahwa ada hubungan antara aktivitas fisik dengan kadar glukosa darah, di mana semakin berat aktivitas yang dilakukan semakin rendah kadar glukosanya. Pada 40 siswa sebagai responden didapatkan bahwa remaja dengan kadar glukosa darah sewaktu normal memiliki pengetahuan cukup yaitu sebesar 52,6% dan atau 10 orang. Remaja dengan kadar glukosa darah rendah memiliki pengetahuan cukup yaitu sebesar 61,9% dan atau 13 orang. Remaja dengan kadar glukosa darah rendah dengan pengetahuan kurang sebesar 28,6% dan atau 6 orang. Kurangnya pengetahuan dapat disebabkan karena kurangnya informasi yang diterima. Menurut Budiman 2013, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan adalah informasi. Informasi mengenai kadar glukosa, DM, dan hipoglikemia dapat didapatkan melalui edukasi. Edukasi bertujuan untuk memberikan informasi agar meningkatkan kemampuan pasien dalam mengelola penyakit. Pengetahuan responden yang rendah juga dapat disebabkan karena tingkat pendidikan. Hasil penelitian Kurnayanti dan kawan-kawan 2018 menunjukkan yaitu kurangnya pengetahuan salah satunya disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah. Selanjutnya adalah simpulan. Dari penelitian di atas maka dapat disimpulkan kadar glukosa darah sewaktu pada remaja didapatkan remaja dengan kadar glukosa darah sewaktu normal memiliki pengetahuan cukup yaitu sebesar 52,6% dan atau 10 orang. Remaja dengan kadar glukosa darah rendah memiliki pengetahuan cukup yaitu sebesar 61,9% dan atau 13 orang. Remaja dengan kadar glukosa darah rendah dengan pengetahuan kurang sebesar 28,6% dan atau 6 orang. Berdasarkan jenis kelamin, kadar glukosa darah sewaktu pada perempuan memiliki kadar glukosa darah sewaktu rendah yaitu sebesar 66,67% dan atau 14 orang. Sebagian besar laki-laki memiliki kadar glukosa darah sewaktu normal yaitu 52,6% dan atau 10 orang. Selanjutnya, saran bagi pemerintah agar dapat memberikan edukasi kepada para remaja tentang pentingnya mengontrol kadar glukosa darah. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya, serta dapat mengembangkan penelitian
dengan menambahkan variabel lainnya. Baik, sekian presentasi hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.